Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Cenko Takahiro. Oke Takahiro people, di video kali ini aku bakal bikin kontennya agak berat ya. Kalau kemarin kita udah bikin konten-konten bagi-bagi template dulu, bagi-bagi desain. Dan sekarang aku mau bikin lagi patch rubber jersey timnas ya. Sebelumnya aku emang udah pernah bikin untuk pembuatan patch jersey timnas, tapi sekarang bedanya tuh aku mau bikin full rubber. Kalau misalnya teman-teman lihat video sebelumnya, itu aku masih menggunakan rubber plus DTF. Nah, dimana kita lihat si Garudanya ini, Garudanya ini yang video kemarin itu yang aku pernah bikin itu menggunakan DTF, tapi untuk video sekarang ini aku full ya, full rubber semua tanpa DTF ya si Garudanya gitu. Oke, nah jadi mungkin teman-teman pengen tahu nih cara bikinnya seperti apa dan seperti apa sih langkah-langkah prosesnya dalam pembuatan patch rubber Garuda yang super keren ini. Ini aku bikin dua versi ya, ya background berwarna sama yang tanpa warna backgroundnya. Kelihatan nggak sih ada abunya gitu. Oke, di sini aku akan bongkar dan kasih tahu tips dan trik cara pembuatan si patch emblem timnas ini ya. Oke, tanpa banyak basa-basi langsung aja kita lihat cara pembuatan patch Garuda timnas terbaru. Oke, let's go. Oke, tapi sebelum aku mulai, aku mau ngucapin banyak terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah join membership dan juga masih join di channel aku untuk jadi membershipnya. Oke, di sini masih ada Adianto Nur, ada Rifai Leon Parcel, ada Aditya Ilusnanda, ada Rica Rumangkang, ada Asdardar, ada Mas Raden, ada Garasi 72, ada Ketupat Basi, Muhammad Wardani, Asbilbot Channel, Sontoloyo, Fotokopi Agil, Mas Rae, Stefan S, Ono Aylah, Ahmad Nawawi, Mr. Aprilian Ian, Ananda Tri, Anton Proto, Tigober, Nyarwin Nyunyas, Rian Setia Bakti, Melati Gwen, Kasima Grafika, Tambalien, Megatobia, Sinzo Corp, Satria Jersey 48, JT Mukhlis, Rizal Palestin, Iwan Denorzri, Yudikom, Hadi Mulyono, Fitrianur Azizah, Muhammad Said, Afriana Mael, Bahrul Khair, DS Halidi, Artayo, Tobe, Tode, Tokoh Dunia, Tukang Akrilik, Hanya Film, Dolls Dole, R14 Design, Khalisa Jaya Printing, Short Film, Kak Mawar, Lydia Latuj, Rahman Adi Permana, Azril Brahmati Anugraha, Lilo Venastor, Mr. Lee, Canda Ceria, Ersavana, Alfa Leales, Amanda Putri Zakia, Wiko Stefan, Astrik, Nisart Wedding, Haris Uul, Jasmine Ludin, Fatar Kisya Al-Haki, Fadila Bau, Ferdian Bau, siapa aja tadi? Rahmat Adi Chandra, Khairul Anwar, Kaspar Maruf, Jafar Nul, Zola Ezol, MA Present. Oke, dan itulah teman-teman yang masih join membership dan thank you banget, langsung aja kita ke videonya ya. Pertama, kita siapkan molding atau materi cetakan karetnya. Molding yang bagus akan menghasilkan cetakan yang bagus juga, dan molding yang aku bikin ini dari bahan dural ya teman-teman. Kalau kalian mau bikin molding juga bisa pesan di Takahiro, linknya aku taruh di deskripsi, dan kalian bebas mau bikin molding macam apapun ya di Takahiro bisa. Setelah kita siapkan molding, kita siapkan karet sesuai warna pada gambar. Kalian perhatikan dulu warna-warna yang ada pada gambarnya. Contohnya aku ini warna dari yang Garuda ini ya, banyak banget warnanya. Lalu racik karet dengan pewarna pigmen sesuai warna yang diinginkan. Dan untuk patch jersey aku biasanya cuma pakai karet lentur aja tanpa karet yang keras. Karena kalau pakai karet yang keras untuk jersey agak kaku ya. Jadi aku pakai karet yang lentur saja. Oke, lanjut kita mulai dengan mengisi blok warna yang terpisah dulu dan detail yang kecil dulu. Kalau kalian aku sih bilangnya enaknya begitu. Kalau kalian mau pakai cara lain silahkan ya, asal benar-benar rapih atau jadinya hampir sama kayak yang aku bikin gitu. Karena kalau salah dan udah dibakar tidak bisa dipakai dan harus dibuang dan dibuat kembali. Perhatikan juga setiap lubang molding yang diisi dan hati-hati salah warna saat mengisi molding atau lubang warnanya. Nah, setelah dibakar tidak perlu terlalu matang, kalian bisa pakai filling jika sudah terbiasa. Mungkin kalau belum terbiasa agak repot ya untuk ngatur fillingnya gitu sih. Oh iya, by the way, di Takahiro Shoppu kalian bisa bikin berbagai macam merchandise teman-teman. Atau keperluan teman-teman apapun yang terbuat dari karet itu di Takahiro Shoppu insya Allah bisa. Kalian bisa custom sesuai dengan desain kalian dan tentunya dikerjakan oleh para pengrajin profesional yang sudah berpengalaman tentunya. Jadi bukan sama yang abal-abal ya.
Oke, lanjut ya, tadi iklan dulu guys. Setelah dibakar, bersihkan sisa-sisa karet yang masih menempel yang keluar dari molding cetakan dengan menggunakan sikat. Jadi kalau misalnya kalian ngisi cat itu kadang suka ada yang keluar-keluar kan. Nah, itu bersihkan dulu teman-teman pakai sikat kalau emang ada yang kurang rapi. Nah, sikat aja sampai teman-teman lihat rapi dan tidak ada yang keluar dari molding si karetnya. Kalau teman-teman menemukan yang susah disikat, kayak disikat susah banget, itu bisa dihilangkan dengan cara dicabut menggunakan jarum. Hati-hati ya. Hati-hati banget kalau misalnya kalian menggunakan jarum itu ada yang kecabut juga di dalam moldingnya gitu. Setelah dibersihkan atau disikat, masukkan lagi warna karet ke lubang molding untuk tahap kedua. Karena patch Garuda ini banyak warna, aku memerlukan 3 kali naik panggang atau 3 kali pembakaran agar hasilnya sempurna dan tidak bisa hanya naik 1 kali ya teman-teman. Dan untuk pembakaran kedua, karena detailnya sedikit, aku masukkan langsung saja ke api tanpa dipanggang di atas besi. Oh ya, by the way, tips kalau teman-teman ingin proses pembakaran tidak terlalu cepat, bisa menambahkan keramik di atas besi panggangan supaya tidak terlalu panas atau tidak terlalu matang ya. Oke, jadi kalau teman-teman lagi cetak lebih dari 1 molding, itu aku saranin kalau emang teman-teman butuh matangnya agak lama, yaitu pakai keramik ya di atas si besinya, panggangannya gitu. Jadi keramik ini bisa nahan memperlambat proses pematangannya ya. Kalau aku sih, kalau teman-teman ada cara lain silahkan ya. Oke, setelah teman-teman bakar ini, lalu kalau misalnya emang udah dirasa cukup matang, ya lanjutin lagi langkah seperti sebelumnya. Bersihkan lagi menggunakan sikat sampai benar-benar tidak ada yang keluar dari cetakan molding. Nah, di sini tahap terakhir yaitu blocking atau penambahan background lapis ketiga dari patch Garuda. Pastikan kalian memberikannya secara merata ke seluruh permukaan molding hingga tertutup semua dan tanpa ada yang tersisa, dan usahakan teman-teman rata banget ya ngasihnya gitu. Di sini aku blocking warna hitam dan juga warna putih ya, karena emang si patch Garuda itu aku bikinnya 2 warna, hitam sama putih. Setelah terisi penuh lalu kita bakar atau panggang lagi saja dan tunggu hingga matang. Oke, setelah matang dinginkan molding dengan busa basah atau teman-teman bisa celupkan langsung ke air ya biar si matrasnya langsung agak dingin dan enak buat diangkatnya gitu. Sikat lagi bagian pinggiran moldingnya karena takut ada yang melebar atau kurang rapi, lalu cabut dengan jarum pelan-pelan dan hasilnya seperti ini. Ini mantap betul hasilnya kan? Lebih keren warna hitam atau putih nih guys? Coba komen di bawah kalian suka yang mana. By the way, karena aku merasa kurang puas dengan hasil yang kedua ini atau hasil pertama ini, aku mau cobain lebih detail lagi. Lebih detailnya itu sekarang kita pakai background yang warna abunya teman-teman. Nah, jadi kalau emang kita lihat di gambar aslinya itu kan si motifnya tuh belakangnya tuh warna abu ya, dan aku tadi dipolosin aja putih sama hitam. Jadi di sini aku coba tambahkan lagi background yang ada motif warna abunya dan hasilnya seperti ini teman-teman. Menurut kalian lebih bagus yang backgroundnya diberi motif warna abu atau polos aja? Jujur sih kalau aku seneng yang ada motif warna abunya, itu keren banget sih, mendekati aslinya gitu ya, dengan official Garudanya gitu yang emang dikeluarin si desainnya seperti itu. Kalau yang cetaknya udah jago sih pasti bisa mengikuti detail moldingnya dan rapi saat pemberian lubangnya gitu. Oke guys, jadi ini udah jadi ya, kita langsung ke pemasangan lem ya. Ini kan masih polos ya. Ini aku pakai lem khusus patch rubber atau khusus karet. Dan itu caranya kita panaskan ya. Nah, tutup ini. Hati-hati depan belakangnya ya ketukar. Oke. Nah, misalkan udah segini ya. Nih aku pakai strik aja ngepresnya. Dipres aja guys. Kalau kurang rata kita press lagi. Ini bentar aja sih ya, kayak 3 detik cukup. Udah nempel. Jadi kita rapihkan dulu potongannya. Nah, oke, akhirnya aku pakai tripod guys, biar enak kontennya sendiri. Ini kita rapihkan dulu aja ya. Oke, ini tinggal buka aja kalau mau pasang.
tinggal kita setrika lagi. Nanti dibuka dulu ininya. Oke, kita coba ya ke bahan kain. Oke, kita akan tempelin di kain ya, pada kain polos bekas. Ini Garuda yang udah kita pasang lemnya. Kita buka lapisannya. Oke, kita tungguin aja ya sampai dingin. Kita jangan dulu mainkan atau apapun gitu ya, biar tunggu dulu lemnya merata ke semua permukaan kain. Oke, sambil nunggu yang hitam dingin, kita press juga ya yang warna putihnya gitu. Posisi lemnya menghadap ke kain ya. Oke, sambil nunggu yang hitam ini dingin gitu. Oke, kayaknya cukup. Kita tunggu yang putih kering atau dingin. Oke, ini udah dingin ya. Nah, ini ya kita coba tes ketahanannya. Kalau teman-teman punya mesin press baju, itu lebih baik pakai mesin press baju ya. Baik dari nempel lemnya sampai ke nempel Garudanya atau si patch label ininya. Karena kalau misalnya pakai setrika, takutnya ada tekanan yang kurang merata, jadi kurang bagus saat penempelannya gitu. Ya, aku tapi ini coba dibikin bagus aja rata. Oke, keren ya, masih bagus. Oke, Taka Hero People, jadi seperti itu cara pembuatan untuk patch rubber Garuda Timnas Indonesia. Ini aku suka banget yang ini ya, desainnya ada backgroundnya. Ini yang tanpa background ya, kelihatan sih bedanya, beda banget. Nah, yang lagi banyak pesanan tuh yang pakai background, yang ini nih. Ini lagi banyak banget, jadi kalau misalnya aku adain juga kemungkinan yang ini dulu sih yang adanya, karena yang tadi ada backgroundnya itu aku masih banyak orderan dari pabrik ya, dan juga dari para pembuat baju konveksi timnas yang KW-KW gitulah ya. Kalau teman-teman mau yang bagus, aku saranin pakai jersey yang original aja dari Erspo. Tapi kalau teman-teman nggak ada budget buat beli yang bagus atau beli yang orinya, teman-teman bisa pakai yang KW, tapi teman-teman bisa modifikasi sendiri. Contohnya menggunakan patch emblem yang karet rubber full seperti ini ya. So, jadi kayak gitu aja untuk video kali ini. Thank you banget ya udah nonton. Saya Cenko Taka Hero pamit dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan nyalakan di kolom komentar atau DM ke Instagram saya di sebelah sini. Dan juga teman-teman kalau mau, linknya aku cantumin di deskripsi ya, kalau teman-teman mau beli si patch Garuda yang nih, yang full rubber dari Taka Hero Shop. Oke, saya Cenko Taka Hero pamit dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.